Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Bro. Waalaikumsalam, Bro. Sudah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran yang Ibu berikan hari ini bisa Anda pahami dan menilai ibadah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Pertama, Najiatul Hazmi. Ya. Selanjutnya, Niken. Selanjutnya, Nur Aziza. Silvi. Baik, hadir semuanya. Selanjutnya, silakan dicek terlebih dahulu di bawah bangkuan Anda, adakah sampahnya atau di dalam laci. Silakan di. Apakah sudah bersih? Dan karena kita ketahui bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Baiklah, apakah semua sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Siap lah, karena sekarang kita akan masuk dalam materi yang sangat menarik sama dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai fluida dinamis. Sekarang ini kita dalam masa pandemi corona, dan sekarang kita sudah dituntut untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan penyemprotan disinfektan. Mengenai semprotan tersebut, seorang tokoh fisikawan telah menemukan adanya sebuah semprotan sehingga sekarang kita bisa mengenali berbagai macam semprotan. Misalkan Anda semua menyebutkan apa-apa aja semprotan yang ada di sekitar kita aja. Silakan Naya. Parfum, benar kan? Parfum memiliki semprotan kan? Biar bisa dia keluar untuk kita memakai parfum. Yang kedua, Silvi. Disinfektan ya. Lalu Kispray. Oh iya, kispray untuk menggosok baju ya. Itu adalah semprotan. Semua semprotan tadi adalah termasuk dalam pengaplikasian fluida dinamis. Dan ada pula yang lain dalam pengaplikasiannya adalah yang pertama turbin angin, yang kedua pesawat terbang. Bu, kenapa turbin angin dan pesawat terbang termasuk? Kenapa? Minggu kemarin kita udah membahas sedikit kan mengenai fluida dinamis. Ada yang masih ingat nggak apa itu fluida? Oke, Silvi silakan. Cairan yang mengalir. Jadi kenapa Ibu sebut tadi kalau turbin pesawat itu termasuk dalam fluida? Padahal kan dia bukan cairan, Bu. Jadi sebenarnya fluida itu bukan hanya mengenai cairan saja. Tapi fluida itu adalah sesuatu yang dapat mengalir. Air dapat mengalir. Ya. Lalu turbin udara, turbin angin itu dia menggunakan udara. Jadi udara itu adalah termasuk ke dalam fluida. Jadi dapat kita sebutkan bahwasanya fluida itu adalah sesuatu yang dapat mengalir baik itu cairan maupun gas. Sekarang kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai fluida dinamis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mampu menjelaskan fluida ideal dan ciri-cirinya. Yang kedua, mampu menjelaskan persamaan kontinuitas. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan persamaan Bernoulli. Sekarang kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu mengenai fluida ideal. Ciri-ciri dari fluida ideal itu adalah ciri-cirinya
Yang pertama, tidak termampatkan. Apa itu tidak termampatkan, Bu? Tidak termampatkan itu adalah jika sebuah fluida atau cairan kita berikan tekanan atau kita berikan gaya kepadanya, maka dia tidak akan merubah massa jenisnya. Misalkan jika kita beri tekanan yang tinggi, maka dia tidak akan berkurang massa jenisnya, ataupun sebaliknya kita berikan tekanan yang rendah, maka massa jenisnya pun tidak akan bertambah. Lalu yang kedua adalah alirannya luminer. Alirannya itu adalah segaris atau searah, berarti dia lurus aja alirannya, bukan turbulen. Lalu apa itu turbulen? Turbulensi misalnya, berarti dia tidak begini, alirannya tidak akan bentuknya seperti ini, tapi dia begini. Lalu yang ketiga adalah tidak memiliki viskositas. Ada nggak yang tahu apa itu viskositas? Belum tahu ya. Berarti viskositas ini adalah kekentalan atau tingkat kekentalan suatu zat atau cairan. Jika suatu fluida zat mengalir sangat cepat, maka tingkat viskositas atau kekentalan itu adalah rendah. Begitupun sebaliknya, jika fluida itu mengalir lambat, maka inilah atau kekentalan inilah yang mempengaruhinya. Nah, mungkin masih bingung, Ibu contohkan begini. Jika kita mengalirkan air, cepat atau lambat? Cepat kan? Berarti kalau cepat berarti kekentalannya sedikit. Air bisa dirasakan nggak? Dia kental atau cair? Cair kan? Berarti dia ini sedikit kekentalannya kalau air. Kalau misalnya kita contohkan minyak, bukan minyak deh, madu. Madu tuh kental nggak? Kalau misalnya kita buang dari plastiknya, ya kalau kita tidak tekan atau bertekanan dia akan lambat turunnya kan? Berarti cairan kental, itulah yang dimaksud dengan viskositas. Apakah sudah mengerti? Ya. Berarti jika suatu fluida memiliki ciri-ciri ketiga ini, maka dia disebut dengan fluida yang ideal. Kita akan dicatat terlebih dahulu. Masuk pada materi selanjutnya, yaitu kedua, persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Fluida atau volume air yang mengalir dalam setiap detiknya disebut dengan debit. Jadi apa itu debit? Fluida atau volume air yang mengalir dalam setiap detik. Debit dilambangkan dengan Q besar. Dan secara matematis untuk mendapatkan suatu debit air, maka rumus matematikanya adalah P per T. P per T. V ini adalah volume air, T-nya adalah waktu, dan Q-nya adalah debit. Debit ini satuannya meter per sekon, meter kubik per sekon, maaf. Waktu ini sekon, volume air meter kubik. Dan di sini kita lihat V ini volume tadi kan? Bisa kita pecah seperti ini. Volume bisa kita dapat dari luas permukaan atau bisa dilambangkan dengan A dikali tinggi. Kita lambangkan tinggi ini adalah X. Nah, jadi V ini rumusnya sama dengan A kali X, ya kan? V ini bisa kita kali X. Lalu kita masukkan ke Q tadi. Q sama dengan V-nya kita ganti dengan A kali X per waktu. Dan sini kita lihat X ini tadi tinggi. X dibagi tinggi dibagi dengan waktu
bawahnya. Jadi kalau biasanya dekat, nanti jauh tuh akan tercapai. Dapat kita simpulkan bahwa jika luas penampang tadi adalah selang tadi, kita kecilkan, yaitu kita tekan, maka dia dipersempit namanya. Jika luas penampang dipersempit, maka kecepatan aliran airnya akan semakin cepat. Ya, cepat. Begitupun dengan sebaliknya. Jika luas penampangnya atau selangnya tadi besar, maka airnya tadi dia akan sedikit kecepatannya. Sebuah pipa dengan luas penampang yang besar, dia mengalirkan air. Jadi pipanya itu semakin ke ujung tuh dia semakin kecil. Maka air di sini mengalir kan. Dan di sini tadi ada rumus tadi A kali V kan, V kecepatan aliran. Nah, di sini luas penampang 1 ini, luas penampang 2 ini. Kita rumuskan ini luas penampang 1 A1 dan kecepatan air V1. Dan di sini A2. Dan ini V2. Maka di sini berlaku hukum A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Mana A1 kali V1 sama dengan konstan. Kenapa konstan, Bu? Ibu misalkan di sini A ini luas penampangnya adalah sebesar A1 sama dengan 6 meter kuadrat. Lalu kecepatan aliran yang satunya sama dengan 3 meter per sekon. A2 ini luas penampangnya adalah 3 meter dan V2-nya adalah 4 meter per sekon. Maaf, ini itu aja ya. Lalu kita masukkan ke persamaan ini. Bisa kan? Masukkan ke sini berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A1-nya tadi ini 6. V1-nya tadi 2. Sama dengan 3 kali V2-nya 4. 6 kali 2 12 meter kubik per sekon. Dan ini 3 kali 4 12 kubik per sekon. Sama kan? Sama. Dan inilah yang menyebabkan kenapa persamaan ini jadi konstan. Karena kita ketahui bahwa sini luas permukaan yang besar, maka kecepatannya akan kecil. Dan jika luas penampangnya kecil, maka kecepatan alirannya akan semakin besar. Jadi di sini akan terjadi hubungan timbal balik antara mereka, yaitu semakin besar luas penampang, semakin kecil kecepatan aliran, dan semakin kecil luas penampang, semakin besar kecepatan aliran. Sampai di sini adakah mengerti Anda semua? Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ketiga, persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Pada awalnya Bernoulli itu dia penasaran terhadap tekanan darah dan aliran darah. Lalu beliau menciptakan suatu pipa yang di dalamnya terdapat fluida. Semakin besar kecepatan aliran, maka akan semakin kecil tekanan aliran fluida terhadap dinding pipa tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kecepatan alirannya mengecil, maka tekanannya pun akan besar. Mendapatkan suatu persamaan yaitu P tambah setengah rho P kuadrat ditambah rho GH di sini. Maka dapat kita lihat ada 3 buah persamaan yang termasuk dalam ini. Yang pertama, P adalah suatu tekanan dan ada tekanan. Yang kedua adalah energi kinetik, dan yang ketiga adalah energi potensial. Tekanan yang mana, Bu? Ini tekanan P kan? Tekanan P. Energi kinetik samanya adalah setengah mv kuadrat. Energi potensial itu mgh. Lalu kenapa di sini dia pakai rho, Bu, bukan m, bukan pakai m ya? Kalau
dia tidak menggunakan massa. Bukan ini dia gunakan massa ini, tetapi adalah massa jenis namanya. Maka di sini dimasukkan jadi rho, bukan massa saja. Dalam persamaan bernoulli ini terdapat namanya hukum kekekalan energi. Tuh, B1 tambah setengah rho GH1 rho V kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH2. Kalau bisa begini Bu, kenapa dia bisa hanya 2 bisa berdua? Kita lihat di ini adalah tengah, maka di sini adalah H1, H2, dan ini A1, di sini V1, di sini A2 dan V2. Di sini adalah alirannya mengalir. Nah, di sini terdapat hukum kekekalan energinya. Baiklah, adakah pertanyaan mengenai persamaan bernoulli? Ada Bu. Ya, silakan. Kan di papan beda tingginya Bu. Kalau sama nggak Bu? Kalau sama, jadi gini, ini kan ketinggiannya yang berbeda kan. Jadi sekarang misalnya ini, wajah kalanya terangkan kamera. Baiklah, hanya kali ini. Yang lebih kecil nih, sekarang kita boleh aja A1, V1, A2, V2. Berarti ini tingginya sama kan? Nggak ada bedanya, tingginya sama. Berarti di sini apa yang tidak berlaku namanya? Yang tidak berlaku itu adalah namanya energi potensialnya. Karena di sini yang ada tinggi adalah energi potensial kan? Rho GH dan rho GH2. Yang tidak ada itu adalah ini. Jika ini 0, nilainya 0, maka ini kan 0 juga kan? Berarti tidak berlaku berarti. Ini berarti bisa dihapus, bisa dihapus. Berarti di sini tinggal persamaannya adalah V1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadratkan.